Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mendemokan sebuah aplikasi dari pembelajaran buku online yang berjudul Membangun Aplikasi Web Presensi dengan Laravel 10, Node MCU, dan RFID. Di dalam buku ini, nantinya kita akan belajar bagaimana membuat sebuah aplikasi presensi atau absensi dari nol, mulai dari instalasi Laravel, instalasi Arduino IDE, pengenalan pemrograman microcontroller, dan juga melakukan implementasi Node MCU supaya dapat terhubung ke dalam project Laravel. Pertama, kita login dulu ke dalam aplikasinya. Kita masukkan email di sini admin@mail.com dengan password 123456778. Kita klik sign in. Ketika berhasil sign in, kita diarahkan ke halaman dashboard, di mana dashboard ini nantinya akan menampilkan total data dari beberapa data di dalam aplikasi. Contohnya yaitu total department, total position, total staff, total device, total clock in today, dan total clock out today. Selain itu, kita bisa melihat di sini ada dashboard yang menampilkan total staff berdasarkan department dan total staff berdasarkan position. Lalu di menu master data, di sini terdapat 3 submenu. Yang pertama ada department, kedua position, dan yang ketiga staff. Yang pertama department, isi datanya hanya ada name dan status, apakah dia aktif atau tidak. Sama dengan position, juga mempunyai data yang sama, yaitu name dan statusnya, apakah aktif atau tidak. Lalu di menu staff, ini merupakan master data khusus untuk staff, di mana terdapat data diantaranya ada name, gender, department, position, phone number, dan RFID. RFID ini didapat ketika kita melakukan pendaftaran kartu RFID. Kita akan melakukan scan kartu RFID di langkah selanjutnya. Lalu selain itu, di sini ada menu device. Menu device ini adalah menu di mana kita akan mendaftarkan RFID reader ke dalam aplikasi kita. Semisal di dalam sebuah ruangan kantor memiliki 5 ruangan, di mana 5 ruangan itu masing-masing memiliki satu mesin RFID reader. Nah, kita harus mendaftarkannya di sini. Yang perlu diperhatikan di sini, kita mempunyai ID. Nah, ID ini yang harus didaftarkan ketika kita melakukan upload codingan atau sketch di dalam Arduino IDE kita ke dalam Node MCU. Jadi ketika kita melakukan memasukkan data ID device, nah itu harus dipastikan bahwa ID device-nya itu terdapat di dalam data kelompok ini, yaitu di menu device. Jika tidak ada, maka akses akan ditolak, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ada RFID registration. Nah, ini adalah menu di mana data akan ditampung terlebih dahulu sebelum didaftarkan. Jadi ketika kita mau mendaftarkan RFID baru atau kartu RFID baru, nah ketika melakukan tap kepada mesin RFID reader, nah datanya itu akan ditampung terlebih dahulu di menu RFID ini sebelum didaftarkan di staff atau di CRUD staff gitu. Nah, ini kita sengaja kosong ya, karena kita akan melakukan registrasi kartu RFID. Oke. Kita lanjut dulu. Lalu di menu selanjutnya ada menu user. Di sini terdapat 2 submenu, ada role and permission, lalu ada menu user. Untuk menu role and permission ini adalah menu di mana kita mengatur hak akses kepada setiap level user. Jadi semisal di dalam sebuah kantor itu ada admin, dan admin ini memiliki seluruh hak akses yang ada di dalam website. Nah, lalu ada contohnya yang satu lagi, yaitu accounting. Nah, karena accounting hanya butuh data-data untuk pelaporan saja, jadi kita beri akses dia hanya bisa melihat data-data serta melakukan ekspor saja. Nah, kalau kita lihat di sini, kita coba edit.
Nah, untuk permission admin dia full akses ya, full hak akses. Sedangkan untuk counting dia hanya melihat data saja atau permissionnya view dan export data. Nah, setelah allow permission ini dibuat, nah lalu kita registrasikan allow permission itu di dalam CRUD user seperti itu. Lalu di menu selanjutnya di sini ada menu presensi. Nah, ini adalah menu yang akan menampilkan data-data clock in, clock out semua staff, di mana data tersebut merupakan data per hari ini. Jika hari ini tanggal 16 April, maka di sini akan tertulis presensi today, yaitu 16 April 2023. Lalu menu selanjutnya ada menu report, di mana menu report ini ada dua submenu. Yang pertama ada report by date dan yang kedua ada report by staff. Report by date ini nantinya akan menampilkan seluruh data staff berdasarkan tanggal yang akan difilter oleh kita. Contohnya kita akan memfilter data laporan presensi per tanggal 15. Nah, kita tinggal filter di sini, klik tanggal 15 April. Nah, ini otomatis ke filter ya. Nah, ada 6 data. Nah, kita boleh memilih apakah akan diekspor dengan Excel atau PDF. Kita coba klik Excel. Nah, di sini dia otomatis mendownload. Ketika kita review, nah di sini akan menampilkan beberapa data, diantaranya ada name, department, position, date-nya, clock in-nya jam berapa, clock out-nya jam berapa, lalu total durasi bekerjanya berapa jam. Nah, ini otomatis dihitung dari dua waktu, clock in dan clock out. Itu untuk Excel. Lalu yang selanjutnya untuk PDF, kita bisa preview dulu di sini. Datanya sama dengan yang ada di Excel namun beda format ya. Kalau tadi Excel, kalau ini PDF. Nah, untuk tampilan PDF tampilannya seperti ini. Oke. Lalu kita lanjut ke submenu report by staff. Nah, di sini kita ditampilkan beberapa nama staff ya. Kalau misalkan datanya ada 50, nanti akan tampil 50. Kebetulan di demo ini saya ada 6 data. Nah, report by staff ini nanti akan melakukan report berdasarkan nama staff. Kalau tadi kan keseluruhan data staff ya. Nah, kalau ini per staff gitu ya. Semisal kita klik contohnya Hadian Rahmat. Nah, Hadian Rahmat ini memiliki riwayat presensi dari mulai tanggal 6 sampai tanggal 15 gitu ya. Nah, kita coba filter, kita filternya keseluruhan aja ya, dari tanggal 6 April sampai 15 ya. Oke, 15 April. Nah, ini udah masih tetap ya karena datanya sama. Nah, kita coba export Excel. Kita coba buka dan tampilannya seperti ini. Jadi ini khusus hadian aja ya. Nah, ini datanya khusus hadian aja. Lalu yang selanjutnya kita ekspor PDF. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jadi data hadiahnya akan seperti ini. Dari tanggal 6 sampai tanggal 15 yang terbaru ya. Nah, ini ditampilkan untuk filternya itu dari tanggal 6 April sampai tanggal 15 April 2023. Seperti itu. Nah, ini untuk datanya dari name, gender, department, position, ada nomor telepon sama alamatnya. Oke. Lalu di sini ada setting. Nah, menu setting ini berfungsi untuk mengatur secret key dan mode dari aplikasi yang akan kita gunakan. Nah, secret key ini yaitu kode yang akan diakses oleh mesin RFID reader ketika melakukan request ke dalam aplikasi web ini. Jadi ketika kita mau melakukan request, nah ada proses pembacaan secret key terlebih dahulu. Jika secret key-nya sama, itu akan diterima requestnya dan aplikasi akan memberikan feedback atau return ya. Nah, jika tidak sama, maka akan dikembalikan bahwa secret key tidak sesuai, seperti itu. Nah, lalu ada mode. Nah, karena modenya hanya ada 2, kita bisa mengatur kedua mode
antara clock in dan clock out. Jadi teman-teman boleh nanti bisa dikembangkan, bisa dibaca dari jam clock in, semisal dikasih range dari jam 8 sampai jam 9, kalau clock out dari jam 4 sampai jam 6 misalnya. Tapi untuk saat ini hanya manual seperti ini gitu ya. Tapi jika teman-teman merasa ini harus dikembangkan, menambahkan jam clock in dan clock out, nah itu boleh ya, sangat bagus untuk dikembangkan. Nah, untuk mengakses API saya tampilkan di sini. Nanti teman-teman boleh sesuaikan juga API-nya ya. Nanti akan dibahas juga di modul. Nah, di sini ketika kita mau melakukan ubah mode dari RFID reader, apakah dia sebagai pembaca untuk pasiensi atau mendaftarkan kartu. Nah, itu cara mengaksesnya dengan melakukan request data ke link ini ya. Jadi kita masuk ke device mode, menyertakan secret key-nya berapa dan device ID-nya berapa. Nah, kalau misalkan mau absen atau melakukan presensi, nah itu tinggal masuk ke present store. Nah, secret key-nya berapa, device ID-nya berapa, lalu RFID-nya berapa. Seperti itu. Nah, untuk secret key dan device ini kita gunakan di Arduino IDE kita atau di sketch yang akan kita upload ke Node MCU. Nah, ini secret key-nya kita tambahkan di sini, dan device ID-nya ditambahkan di sini. Jadi kalau semisal secret key-nya nggak ada ya, semisal saya contohkan di sini. Nah, jika secret key-nya not found, maka nanti LCD akan mengeprint secret key tidak sesuai. Nah, kalau misalkan device-nya not found, maka device ID tidak sesuai. Seperti itu ya. Jadi pastikan secret key dan device ID itu sama dengan yang ada di sistem, seperti itu. Oke. Nah, kita akan coba melakukan presensi terlebih dahulu ya. Jadi di sini ada 3 kartu. Nah, kartu pertama itu belum diregistrasikan. Nah, kita akan coba melakukan registrasi setelah kita melakukan presensi gitu ya. Oke, kita akan melakukan proses presensinya. Oke, pertama kita akan melakukan scan terhadap 2 kartu yang sudah terdaftar ya. Nah, ini boleh diperhatikan ketika kita melakukan scan, maka pesannya akan seperti berikut. Proses login Anda berhasil. Kita coba tap 1 kartu lagi. Proses login Anda berhasil. Nah, kita akan coba kartu yang tidak terdaftar ya. Nah, maka pesannya yaitu RFID Anda tidak terdaftar. Nah, karena tidak terdaftar, kita akan coba ubah modenya ya, mode mesin RFID readernya. Nah, cara merubah mode itu ada 2 cara. Yang pertama, kita melakukan update di device sesuai dengan ID-nya berapa. Nah, karena kita menggunakan yang CCE ini, berarti kita tinggal ubah modenya ya, diupdate menjadi add card. Atau yang kedua yaitu dengan cara menekan tombol yang ada di mesin RFID readernya. Nah, kita coba tekan di sini. Nah, maka pesannya berubah yaitu device change add card mode. Nah, kita coba scan kartu yang tidak terdaftar. Nah, kode RFID sukses didaftarkan. Nah, kita lalu pindah ke menu RFID registration. Nah, di sini udah ada ya kodenya 55158195251. Oke, nah kita coba tambahkan di sini DB stub, kita tambahkan semisal namanya. Nah, ini kita namanya dulu ya. Kita tambahkan namanya yaitu misalkan Fitriuni. Nah, RFID-nya yaitu yang di scan tadi ya, yang di tab tadi 251, kita pilih gendernya perempuan, female. Bandung. Nah, kita klik submit.
Nah, ketika kita sudah didaftarkan RFID tersebut, maka otomatis di RFID registration ini hilang ya datanya. Dan ketika di presensi nanti akan tampil Fitriuni ya. Nah, tadi ada dua data yaitu Dede Rusliani dan Hadian Rahmat. Kita coba ubah modenya lagi ya. Kita tekan. Nah, ini mengubah mode menjadi reader mode untuk presensi. Lalu kita coba scan kartu yang tadi. Nah, proses login Anda berhasil. Kalau kita refresh di sini. Nah, itu akan tampil Fitriuni seperti itu. Lalu proses yang terakhir kita akan melakukan proses clock out ya. Nah, untuk proses clock out ini kita harus mengatur settingan aplikasi terlebih dahulu. Kita masuk ke menu setting. Nah, lalu kita ubah modenya menjadi clock out. Nah, seperti ini kita save. Nah, ini sudah berubah, setting update sukses ya. Nah, lalu kita coba scan kartunya ya. Oke. Nah, proses clock out Anda berhasil. Satu kartu, lalu kartu yang kedua, proses clock out Anda berhasil. Dan yang kartu ketiga yaitu sama ya, proses clock out Anda berhasil. Jika ketiga data ini berhasil di clock out, maka ketika kita klik menu presensi, maka di sini sudah tampil ya clock outnya jam 13.53 lebih 48 detik. Dan yang lainnya sama seperti itu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di dalam demo aplikasi ini. Jika teman-teman ingin mendapatkan buku online atau ebook ini, silahkan kunjungi edutings.pelajarin.com ya. Nah, di sini ebooknya yaitu membangun aplikasi web presensi dengan Laravel 10, Nodo MCU dan RFID. Nah, di sini teman-teman ketika membeli paket presensi ini itu akan mendapatkan RFID-nya, kabel data, lalu ada kabel jumper ya. Nah, ini sebanyak 40 pieces untuk male to male, lalu ada 40 pieces untuk female to female, lalu ada node MCU-nya ya. Lalu ada breadboard, lalu ada LCD-nya juga, lalu ada buzzer speaker. Nah, nanti buzzer speaker itu untuk pesan tune sukses atau violet ya. Nah, nanti boleh didengarkan di video yang tadi ya. Ketika kita melakukan demo, nah itu ada suara speaker buzzer ya. Nah, selain itu kita mendapatkan adaptor juga 5 volt, lalu ada box elektronik, lalu ada storage box, dan yang terakhir yaitu mendapatkan push button sebanyak 2 pieces. Nah, untuk teman-teman yang mau request melubangi box elektronik itu boleh silahkan di japri melalui WhatsApp yang tertera ya ketika check out. Nah, lalu benefitnya apa aja untuk saat ini? Itu setiap orang yang membeli course ini dia memiliki akses selamanya ya. Lalu ada source code-nya. Nah, ini ada subsidi pengiriman hardware. Nah, ini untuk jam-jam tertentu dan juga waktu-waktu tertentu juga ya. Jadi teman-teman boleh pantengin juga sosial medianya atau informasi di webnya ya. Nanti akan ada informasi apakah ada subsidi pengiriman hardware atau tidak gitu ya. Nah, untuk khusus Ramadan ini kita memberikan subsidi pengiriman hardware maksimal di Rp20.000. Lalu ada private group member, itu ada Telegram. Jadi kalau misalkan ada permasalahan, ada yang mau ditanyakan dan lain sebagainya, itu bisa ditanyakan di grup ya. Lalu ada konsultasi pembelajaran, teman-teman boleh langsung bertanya di grup atau private juga boleh sesuai dengan bahasan ya. Jadi teman-teman boleh menanyakan kendalanya apa, kesulitannya apa dan lain sebagainya, itu nanti saya fasilitasi untuk konsultasi ya. Nah, ini yang selanjutnya ada studi kasus real siap digunakan. Karena ini aplikasi yang siap digunakan, artinya teman-teman bisa langsung menggunakan secara real di lapangan untuk absensi, entah itu karyawan, mungkin untuk akademik,
Nah, itu teman-teman bisa disesuaikan gitu ya. Nah, ketika proyeknya itu menarik gitu ya dan bisa siap digunakan, nah itu sudah pasti menambah portfolio ya untuk melamar kerja atau bisa untuk kebutuhan presentasi teman-teman ketika melakukan proyek gitu ya. Misalkan, oh ini saya pernah membuat aplikasi presensi dengan node MCU. Nah, itu menjadi nilai tersendiri. Nah, ini yang paling penting yaitu update materi. Jadi setiap ada update, baik itu versi Laravel dan sebagainya, pasti teman-teman akan mendapatkan update tersebut gitu ya. Nah, untuk pembelajarannya, nah di sini ada My Course ya. Nah, untuk pembelajarannya ini sangat banyak ya. Saat ini ada 107 pembelajaran dari mulai instalasi Laravel gitu ya. Lalu ada CRUD Laravelnya, lalu ada pembahasan migration, relationship gitu ya, membuat model. Nah, lalu ada dasar-dasar Arduino, lalu ada cara menghubungkan node MCU ke WiFi seperti apa gitu ya. Nah, lalu ada wiring diagramnya seperti apa ya. Nah, itu akan dibahas di ebook ini. Sekian teman-teman atas waktunya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.